Dari penjahat Amerika tak terkenal, kisah nyata gadis berkerudung merah diserang manusia serigala, hingga maniak inspirasi film slasher. Inilah pembunuh berantai tergila dari tiap zaman. 1500-an, gelar pembunuh berantai terburuk di abad pertengahan jatuh kepada Peter Niers, seorang bandit yang mengintai pedesaan Jerman dari tahun 1560-an hingga 1580-an. Bersama kelompok penjahat brutal, dia memenggal dan memutilasi korban, percaya bisa mendapat kekuatan supranatural jika memakan jantung korban. Saat ditangkap, Niers mengaku membunuh 75 orang dan menurut legenda, ia berhasil melarikan diri. Dia kemudian bertemu dengan iblis di Falsburg dan diberikan kekuatan seperti menghilang dan kemampuan untuk berubah menjadi kambing atau tentara. Kehancurannya terjadi pada tahun 1581 ketika setelah perjalanan berburu, dia lupa membawa sebuah kantong berisi potongan tubuh. Tak lama kemudian, dia terlihat di pemandian umum dan sekelompok pria memaksa masuk ke kamarnya di penginapan terdekat, menemukan isi kantong mengerikan itu. Mereka tidak membuang waktu. Pihak berwenang menyeretnya masuk, menempelkan kulitnya ke bara api yang membara, menyiramnya dengan minyak panas, dan Niers segera mengaku. Saat itu, eksekusi paling kejam adalah dipatahkan di atas roda dari kaki hingga kepala, seperti yang dialami Niers. Algojo memukulnya 42 kali hingga banyak tulangnya patah. Jantungnya masih berdetak dan matanya terbuka saat tubuhnya dipotong jadi 4. Niers diyakini telah membunuh sebanyak 544 orang. Dia memang perampok jalanan dari neraka, tapi sejarah mencatat yang lebih buruk. 1600-an, pada abad pertengahan, orang-orang sering membuat cerita tentang iblis dan monster untuk menutupi kenyataan hidup yang suram. Kanibal biasanya hanyalah orang miskin kelaparan, sementara manusia serigala adalah pembunuh berantai dengan gangguan jiwa serta para korban mereka. Gadis-gadis kecil berkerudung merah di kehidupan nyata diserang di hutan. Ini membawa kita pada Jean Grenier, anak paling menakutkan dalam sejarah dan tokoh utama wabah manusia serigala di Eropa. Lahir di dekat Bordeaux, pada pergantian abad ke-17, orang tuanya mengklaim bahwa dia dirasuki. Dia meninggalkan rumah pada usia 13 tahun, dan sejak saat itu menjalani hidup dengan berpindah-pindah, menggembalakan dan merawat domba. Sekelompok wanita muda yang pernah bertemu dengannya, menggambarkan dia sebagai seseorang yang kurus kering dan kotor, dengan rambut kuning kusut dan mata abu-abu pucat yang berkilauan dengan kebuasan yang mengerikan. Taring panjangnya mencuat dari bibir, dan tangannya berkuku seperti cakar burung. Dia bilang, setiap Senin, Jumat, dan Minggu senja, dia jadi manusia serigala dan membunuh anjing. Dia menambahkan, tapi gadis-gadis rasanya lebih enak, dan daging mereka lembut serta manis, darah mereka kaya dan hangat. Tak lama, seorang gadis diserang bocah serigala. Jan tertangkap dan mengaku ingin membunuh serta memakan korban. Dia juga mengaku melakukan hal lebih buruk, menangkap korban muda, memakannya, menyerang gadis penggembala, hingga tertangkap saat menyerang korban lain. Pihak berwenang mengonfirmasi detailnya. Apakah itu menjadikannya manusia serigala sejati? Pengadilan jelas setuju. Dalam hukum sihir, membuat perjanjian dengan iblis adalah kejahatan yang dihukum mati. Tahun 1603 dia dihukum gantung dan dibakar. Kini, kita tahu manusia serigala tak ada. Apa yang terjadi pada Jean Grenier? Mungkin pembunuh berantai termuda dalam sejarah. Selama banding atas hukuman matinya, terungkap bahwa salah satu korban memang telah dibunuh secara brutal. Namun, narasi serangan hewan tidak terbukti. Pakaian wanita yang dibunuh itu dilepas rapi tanpa sobekan, sehingga tidak tampak seperti serangan serigala. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa dia adalah orang bodoh, kekurangan gizi, terlantar, mengalami gangguan mental, tetapi sifatnya, kutip, dirusak oleh roh jahat. Mereka mengurangi hukumannya, dan dia menghabiskan sisa hidupnya di sebuah biara. Saat itu, pihak berwenang enggan membahas kemiskinan petani. Monster menjadi pengalih perhatian nyaman, membawa kita ke vampir di tahun 1700-an. Tahun 1725 vampir nyata dan Petar Blavovic adalah buktinya. Petar, petani Serbia miskin, meninggal muda, lalu terjadi keanehan. 9 warga desa sakit, lalu meninggal dalam 24 jam. Tidak ada yang aneh, kecuali bahwa masing-masing dari mereka mengaku di ranjang kematian mereka bahwa mereka telah didatangi oleh Blajovic. Ini salah satu alasan orang Eropa dulu mengubur vampir dengan memaku tubuh di peti mati. Jadi tubuh itu tidak bisa hidup kembali dan mulai membunuh penduduk setempat. Maka warga kota pun mendatangi makamnya untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda vampirisme. Kuku panjang, rambut lebih tebal, tanpa tanda pembusukan jelas. Pihak berwenang datang dan mereka mengundang seluruh desa untuk menyaksikan, tapi banyak yang menolak.
memperingatkan bahwa hal yang persis seperti ini pernah terjadi di Turki dan vampirnya kemudian membunuh semua orang. Saat peti mati dibuka, tubuh Petar tetap baik, dengan rambut tebal dan kuku panjang. Laporan itu menyebutkan para hadirin sangat takut, namun tetap berani menusukkan pasak ke jantungnya. Kasus ini menjadi berita di surat kabar, dan tak lama kemudian, seluruh Jerman, Prancis, dan Inggris membicarakan tentang vampir dari Eropa Timur. Tidak ada yang namanya vampir, tapi mengapa semua orang yang sekarat mengatakan bahwa mereka didatangi oleh orang mati yang sama? Ada teori bahwa itu mungkin delirium, seperti kegilaan kolektif yang membunuh orang lemah akibat penyakit tak terdiagnosis atau kekurangan gizi. Setelah Blachowicz, wabah vampir melanda Eropa Timur, mayat-mayat digali dan hasil otopsi membahas kondisi vampir. Itu adalah masa yang aneh, tapi kemungkinan besar itu adalah kegilaan kolektif. Atau bisa juga vampir memang nyata. Kita beralih ke Inggris, London, di era Victoria, abad ke-19 masa kemakmuran besar. Saat industri berkembang pesat, para orang kaya meraup kekayaan. Namun di sisi lain, ada kemiskinan yang kotor, penuh penyakit, dan sangat parah di daerah kumuh. Di era Victoria yang mencekam, muncullah Jack si pencabik, pria berpakaian rapi yang meneror Whitechapel. Berserakan di sepanjang jalan-jalan kumuh, tubuh-tubuh wanita mulai ditemukan dalam keadaan terbunuh dengan presisi yang menunjukkan seseorang yang memahami anatomi manusia. Kejahatan ini dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel. 5 di antaranya punya ciri dan modus operandi yang sama. Para wanita ditemukan dalam kondisi mengerikan, terbantai, usus terburai, dan organ diambil. Banyak nama yang diajukan, tetapi siapapun Jack the Ripper sebenarnya tetap menjadi misteri. Beberapa pria diduga berasal dari Amerika, negara yang juga punya pembunuh berantai. 3 tahun sebelum Jack the Ripper terkenal di London, Austin, Texas, sudah digemparkan oleh pembunuh berantai yang dikenal sebagai pembantai gadis pelayan. Pada 26 Desember 1885, New York Times melaporkan serangkaian kejahatan kejam. 7 pelayan diserang brutal dan 6 lainnya diserang di kamar. Pembunuh itu masuk diam-diam malam hari dan menyerang dengan kapak. Polisi Austin memeriksa 400 tersangka, tapi tak satu pun mengaku. Tapi itu jelas merupakan perbuatan orang gila. Dia akan menyerang para wanita dan menyeret mereka keluar, kadang-kadang memutilasi mereka. Beberapa ditempatkan khusus dan benda tajam ditusukkan ke telinga mereka. Pembunuhan-pembunuhan itu membuat penduduk setempat dipenuhi ketakutan, tapi kemudian semuanya tiba-tiba berhenti. Ada teori yang menyebut pelakunya adalah Nathan Elgin, juru masak Afrika Amerika 19 tahun yang tewas ditembak polisi saat menyerang gadis. Beberapa orang kemudian mengatakan pembunuh gadis pelayan itu menyeberang lautan dan menjadi Jack the Ripper. Segera dunia memasuki periode paling berdarah dalam sejarah pada 1910-an. Awal abad ke-20, Amerika Serikat dipenuhi pria gila dengan kapak, dan Henry Lee Moore mungkin salah satunya. Dia akan mengetuk pintu rumah tengah malam, dan saat dibukakan, langsung menebas hingga semua orang tewas. Pada September 1911, dia membunuh pasangan suami istri dan 4 anak mereka di Colorado Springs dengan kapak. Sebulan kemudian, dia melakukan hal serupa pada keluarga 3 orang di Illinois, lalu membantai keluarga 5 orang di Ellsworth, Kansas. Dia kemudian pergi ke Villisca, Iowa pada tahun 1912 ketika amukan kapaknya menewaskan 6 anggota sebuah keluarga dan 2 tamu mereka. Moore jadi tersangka utama, tapi tak pernah dihukum. Mereka mencurigainya setelah dia ditangkap karena membunuh ibu dan neneknya dengan kapak, tetapi mereka tidak bisa menuntutnya. Pembunuh berantai paling gila di Amerika Serikat saat itu berasal dari Cleveland pada 1930-an. Kingsbury Run di Cleveland, yang menjadi daerah kumuh saat depresi besar, adalah tempat berkumpul para gelandangan. Penuh dengan tempat judi, rumah bordil, dan para pengembara, tempat itu adalah salah satu Hooverville yang terkenal, sebuah tempat berburu yang ideal bagi seorang pembunuh berantai. Pembunuh memotong korban dan menyebar bagian tubuh di kota. Salah satu korban jadi daging membusuk, kepalanya ditemukan nelayan di danau. Lalu muncul 2 pria, keduanya ditemukan tanpa kepala di jalan, tubuh mereka benar-benar kehabisan darah. Pada Januari, Juni, dan Juli 1936 lebih, banyak mayat ditemukan dengan ciri sama. Kepala dipenggal dan korban pria dimutilasi alat kelaminnya. Pada September, seorang pria yang lompat ke kereta tersandung tubuh manusia. Bagian bawah tubuh itu diseret dari kolam,
berlumpur di depan 600 penonton. Penyelidik top negara, Elliot Ness, ditugaskan menangani kasus ini. Ia juga menjatuhkan Al Capone tak lama kemudian, seolah mengejek Ness. 2 mayat terpotong-potong diletakkan di bawah jendela kantornya. Salah satu tersangka adalah Francis Edward Sweeney, anggota keluarga berpengaruh di Cleveland, serta sepupu anggota Kongres. Francis Edward Sweeney, pecandu alkohol dengan post-traumatic stress disorder dan kemungkinan kerusakan otak akibat Perang Dunia I, pernah menjadi petugas medis yang mengamputasi anggota tubuh tentara. Dia kemudian menjadi seorang dokter setengah gila dengan 5 sidang kompetensi dan akses ke pisau bedah di ruang koroner. Dia tidak pernah didakwa. Setelah dia masuk rumah sakit jiwa, pembunuhan torso berhenti. Dan sementara mimpi buruk Cleveland perlahan berakhir di sel rumah sakit jiwa, seluruh Amerika justru baru saja memulai. 1940-an Marcel Petiot, seorang dokter Prancis, menjadi pembunuh berantai paling gila di Perang Dunia II. Petiot pernah terpapar gas beracun di Perang Dunia I dan dipulangkan karena gangguan mental. Dia tertangkap mencuri selimut militer dan morfin sehingga dirawat di rumah sakit jiwa. Ini bukan pertama kalinya dia dicap gila. Sebagai penjahat kecil di masa mudanya, dia pernah lolos dari tuduhan setelah seorang dokter menyatakan dia sakit jiwa. Tapi entah bagaimana, dia lulus sekolah kedokteran. Hidupnya tampak stabil sampai ia tertangkap mencuri dari pasien, melakukan aborsi ilegal, dan mabuk morfin miliknya sendiri. Setelah pindah ke Paris, dia ulangi trik lamanya. Tepat saat Perang Dunia II dimulai, Prancis diduduki, dan dokter paling licik di negara itu kini beroperasi di bawah kekuasaan Nazi. Di sana, dia semakin meningkatkan kebejatannya. Dia menawarkan kepada anggota perlawanan Prancis jalan rahasia untuk melarikan diri ke Amerika Selatan dengan mengaku memiliki koneksi yang tepat. Mereka tiba di rumahnya dengan membawa semua harta benda mereka hanya untuk diberitahu bahwa mereka perlu mendapatkan vaksinasi. Dia menyuntik mereka dengan sianida, mencuri harta mereka, lalu membuang mayatnya. Nazi mendengar desas-desus, lalu setelah menyiksa informan, mereka tahu orang yang dicari bernama samaran Dr. Eugène Petiot. Saat polisi Prancis menggerebek rumahnya di Paris, mereka menemukan jenazah 10 orang. Mereka juga menemukan 72 koper dan lebih dari 1.400 pon barang korban, menandakan korban jauh lebih banyak. Dijuluki Dokter Setan, Petiot dieksekusi pada 25 Mei 1946. Dan sekarang kita memasuki Amerika Serikat pasca perang, masa keemasan pembunuhan berantai. Tahun 1960-an dan 70-an, era 60-an dan 70-an adalah masa cinta bebas, revolusi budaya, dan pembunuh berantai. Jerry Brutos, ayah 2 anak yang ramah dan sudah menikah, memasang bengkel garasi berkunci dengan intercom. Didominasi oleh ibu yang tiran dan ditinggalkan oleh ayahnya, dia mengembangkan fetish terhadap sepatu hak tinggi dan masturbasi. Dia mencoba hidup normal, bergabung militer, menikah, tapi fantasinya tetap ada. Istrinya membiarkan dia melakukan pekerjaan rumah dengan sepatu hak dan memotretnya sampai anak mereka lahir. Saat istrinya menolak, ia mengubah garasinya jadi studio foto. Di sana, dia menggantung korban-korban perempuannya pada kait dan katrol. Dia berbicara lembut kepada mereka, lalu mencekik mereka, mendandani tubuh mereka dengan pakaian curian dan menggunakannya seperti manekin. Ketika pembusukan membuat segalanya berantakan, dia memotong bagian-bagian tubuh agar dia punya sesuatu yang lebih kecil untuk disimpan. 4 korban telah dipastikan, tapi mungkin ada banyak lagi. Beberapa juga berhasil melarikan diri. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan saya, katanya kepada para penyidik. Mereka sepakat punya foto dirinya memakai sepatu hak tinggi, lipstik, dan gaun, berpose tergantung dari langit-langit. Di penjara, dia lebih banyak diam dan sendiri dengan katalog sepatu pesanannya. Kini, mungkin inilah pria paling jahat yang belum pernah Anda dengar. Agustus 1990, asrama Universitas Florida di Gainesville penuh aktivitas, kecuali 1 kamar. Keesokan paginya, 2 mahasiswi ditemukan tewas. 1 di antaranya ditikam hingga pisaunya menembus punggung ke dada. Tubuhnya telah diposisikan dan rambutnya ditata. Dia telah dibersihkan dan pakaiannya dilipat rapi di sampingnya. Saat polisi datang, gadis lain ditemukan di lantai atas dengan luka tusuk di tubuhnya. Senjatanya adalah pisau tempur 1 kaki, K-bar milik Korps Marinir Amerika Serikat. Day, mahasiswa 18 tahun di kampus yang sama, diserang dan dibunuh. Pembunuh membobol apartemennya dan menunggu dalam gelap hingga dia pulang. Ketika polisi menemukannya, dia diposisikan duduk tegak di atas tempat tidurnya,
kepalanya hilang dan tangannya diletakkan di pahanya. Tubuhnya telah dibelah. Bagi polisi berpengalaman, kenyataan kepalanya diletakkan di rak buku menatap tubuhnya sendiri sangat membuat mual. 2 hari setelahnya, Tracy Pauls, 23, meminta Manny Toboeta menginap karena merasa takut. Malam itu, si pembunuh masuk ke apartemennya, mengalahkan Manny dan menusukkan pisau panjang ke tubuhnya. Tracy yang gemetar mengunci dirinya di dalam kamar saat si pembunuh meninggalkan jejak kaki berdarah di lorong, menendang pintu kamarnya dan menyerangnya. Penderitaan berakhir dengan luka tusuk dalam pada tubuhnya, bahkan setelah meninggal. Seperti lainnya, dia menyeret Tracy di lantai dan menatanya. Siapapun yang masuk apartemen akan mendapat kejutan terbesar. Mereka akan melihat Tracy menatap mereka, wajah bersih dan rambut rapi. Para profiler menduga si pembunuh mungkin sudah selesai, karena Tracy dibersihkan lebih dari korban lain dan tidak dimutilasi. Kata mereka, si pembunuh mungkin telah menemukan hati nurani di suatu tempat dalam pikirannya yang sangat bengkok ini. Tapi ternyata dia jauh lebih bengkok daripada yang mereka perkirakan. Selama setahun, mereka menangkap Danny Rawlings, 39 tahun mantan tentara berprestasi, usai perampokan dan baku tembak dengan polisi. Dia pahlawan dan pembunuh alami di Perang Korea, lalu menjadi polisi setelah pensiun dari militer. Namun hidupnya sudah dipenuhi kekerasan ekstrim sejak muda. Setelah menyaksikan kakeknya membunuh istrinya, ibunya memberitahu polisi bahwa dia sudah mengalami kekerasan sejak lahir. Rawlings membunuh 8 orang dan terlibat perampokan bersenjata selama puluhan tahun. Seorang pria membobol rumah, membunuh suami, istri, dan putri, lalu mengatur, memutilasi, membersihkan tempat kejadian perkara, dan melecehkan jenazah mereka. Dia telah membersihkan wanita itu dengan sabun dan bahkan memasukkan pakaiannya ke dalam mesin cuci. Dia mengatakan iblis masuk ke dirinya saat menonton film The Exorcist bagian 3. Kemudian, pikirannya dikuasai oleh Gemini, kepribadian pembunuh, dan Inot, persona perampok bersenjata yang bercampur menjadi satu. Kata Rawlings, tergantung hari. Danny sejak lahir dikenal sebagai pribadi baik dan Kristen sejati yang rela membantu siapa saja. Inilah sosok baik dan lembut yang ditemui seniman di taman saat melarikan diri karena kasus pembunuhan, ujar sang seniman. Dia pikir Danny manis dan rapuh. Danny memenangkan boneka beruang untuknya di pasar malam, lalu mereka pulang ke rumah Danny yang dibersihkan Danny sebelum menonton film bersama. Wanita itu adalah satu dari banyak teman dan pacar Danny yang bilang dia pria paling manis yang pernah ada. Mereka hanya beruntung karena tidak pernah mengenal Gemini. Saat ditanya di pengadilan alasan melakukan kejahatan itu, dia menjawab, lingkaran kegilaan telah lengkap. Pada 25 Oktober 2006, dia makan ekor lobster sebagai santapan terakhir dan menyanyikan lagu rohani saat pembuluh darahnya diisi obat mematikan. Kejahatannya menginspirasi waralaba film Scream Now. Tontonlah serial pembunuh terburuk yang tidak pernah tertangkap polisi untuk bertemu dengan monster yang masih berkeliaran, atau klik video ini sebagai gantinya.